Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak soleh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita kembali bertemu dalam video pembelajaran tematik kelas 3 tema 1 terkhusus subtema 3 pembelajaran ketiga, keempat, dan kelima insyaallah. Nah, kita juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang kemudian menjadi cita-cita kita dan perjalanan hidup kita sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini sebelum kita masuk ke materi, marilah kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, hari ini kita akan lanjut di pembelajaran ketiga, subtema 3. Silakan buka halaman 116. Nah, ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang dan ikan juga bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias yang bermotif hewan. Seperti di gambar di atas juga Ananda bisa lihat di buku. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap nampak seperti di kedua ikan ini. Keindahan gambar hias juga terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif. Nah, Ananda juga bisa berlatih untuk menggambar kedua gambar ikan ini di rumah, di buku gambarnya masing-masing. Bisa juga menggunakan jiblak seperti itu. Nah, selanjutnya, apa itu gambar dekoratif? Nah, gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang, jarak jauh, dekat, ataupun gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Nah, seperti gambar ikan tadi, itu adalah bentuk gambar dekoratif yang berbentuk ikan namun didekorasi. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Masya Allah. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang dan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ya, anak-anak sekalian tentu sudah pernah melihat ikan-ikan ya. Terutama mungkin nonton di film kartun misalnya kayak Finding Nemo dan lain sebagainya. Seperti itulah kira-kira ciri-ciri ikan, ataupun Ananda sering melihat di kolam renang ataupun di akuarium di rumah Ananda masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 5 informasi di antara bertanya kepada teman atau guru. Nah, tapi Ananda sekalian berada di rumah, maka bisa bertanya kepada ibu atau juga ayah atau juga kakak. Nah, Ananda juga bisa dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan atau
browsing di internet juga boleh gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat salah satu contoh ikan kakap merah. Ikan kakap merah hidup secara bergelombor dan bertempat tinggal di perairan asin. Ikan kakap merah termasuk karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan daging. Biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata berata yang hidup di dasar laut. Ya, ikan ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut ikan kakap merah. Selanjutnya, ini pasti selain dilihatin ikan lele. Siapa yang sudah pernah makan ikan lele? Nah, ikan lele itu biasanya ditemui di air tawar, misalnya di sungai atau waduk atau rawa-rawa. Ikan lele memiliki kumis. Nah, seperti Ustadz ya. Kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam, memiliki sirip dan memiliki kepala yang keras. Nah, bukan kepala batu ya maksudnya, tapi struktur tengkorak kepalanya itu keras. Nah, berikutnya ikan mas. Nah, ini pasti sering dilihat ini di kolam renang. Maksud saya di kolam-kolam kecil, kolam ikan kecil, atau di akuarium di rumah. Biasanya gerakannya gesit dan badannya itu agak gendut di perutnya ya. Selanjutnya, nah, ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Nah, adik-adik pasti sering lihat ini. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias ya. Ya, saya kira itu pasti Anda sering melihat di mas-mas kalau biasanya waktu sekolah itu pasti mas-mas yang menjual ikan. Nah, sebuah peternakan ikan hias menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Nah, 1 bulan 120 ekor. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? 1 bulan 120 ekor. Kalau 2 bulan kira-kira berapa? Nah, kita akan hitung dalam bentuk matematika ya. Kita akan lihat penjumlahannya, berarti dia 120 tambah 120 karena 1 bulan itu 120, jadi 2 bulan jadi tambah lagi 120. Dalam bentuk perkalian dia ditulis karena 2 bulan masing-masing 120 maka dikalikan 2, berarti 2 kali 120 atau 120 kali 2. Ya, sama aja hasilnya ya. Seperti ini ya. Ya, kita akan tulis dalam bentuk perkalian kira-kira berapa ya hasilnya ini. Nah, seperti ini. Nah, 120 kali 2 seperti ini, 0 kali 2, semua angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Siap. Dan 2 kali 2 sama dengan, ayo 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan, ya tentu 4 ya. Selanjutnya 1 kali 2, semua angka atau bilangan yang dikalikan dengan 1 itu hasilnya bilangan tersebut sama dengan 2, berarti 2 kali 1 atau 1 kali 2 sama dengan 2, berarti hasilnya adalah 240. Nah, ini pasti sudah seolah anak Anda sudah mahir. Jadi banyaknya ikan hias dalam peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan sama dengan 240 ekor. Nah, saya yakin Anda pasti sudah mahir karena sebelumnya Ustadz juga pernah jelaskan di pertemuan kemarin ya, waktu hari Selasa. Insya Allah Anda pasti tahu ya. Nah, selanjutnya Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa kira-kira ikan hias Udin semuanya? Kira-kira berapa ya? 1 ember 320. Kalau 3 ember berarti ya, di sini 320, di sini juga 320, di sini juga 320. Nah, jika ditulis dalam perkalian 3 kali 320 atau 320 kali 3. Oke, kita akan hitung sama-sama. Mulai dari 0 kali 3 atau 3 kali 0 sama dengan ya 0 toh, karena ya. Berikutnya 2 kali 3, 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Berikutnya 3 kali 3, ayo siapa? Sama dengan 9.
Oke, berarti hasil akhirnya adalah 960. Nah, berarti banyak ikan hias Udin semuanya adalah setelah digabung 3 embernya berarti 960. Nah, selanjutnya kita akan lihat pembelajaran 4, buka halaman 124 ya, 124. Ya, kita juga sudah mempelajari pertumbuhan hewan dan mempelajari juga perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan tentu juga berbeda-beda. Nah, kita akan lihat ya, di halaman 124 itu ada gambar ayam yang memiliki anak. Ya, ada juga gambar kupu-kupu. Di gambar tersebut kita bisa lihat bahwa ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah misalnya dierami telurnya, maka dia berkembang menjadi ayam. Nah, selanjutnya di perkembangbiakan kupu-kupu itu ada memiliki beberapa waktu atau fase atau memiliki beberapa masa yang mulai dari telur. Ya, lihat pada halaman 125. Setelah itu telurnya menjadi ulat. Setelah itu ulatnya menjadi kepompong dan tumbuhlah menjadi kupu-kupu. Nah, begitulah kira-kira pertumbuhan pada kupu-kupu. Nah, saya yakin Anda sekalian pernah dengar lagu tentang kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, yang seperti itu ada lagunya itu. Saya yakin Anda pasti pernah dengar sebelumnya. Selanjutnya kita lihat di sini ada daun yang terdapat banyak sekali telur kupu-kupu. Tahapan pertama telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Nah, kita bisa lihat di gambar di samping, dan kemudian telur tadi menetas menjadi ulat. Tahapan kedua, ulat akan makan daun tersebut hingga ulat tersebut menjadi besar. Ulat menjadi tempat untuk berdiam diri untuk membentuk kepompong. Nah, seperti inilah gambar kepompong kira-kira. Saya yakin Anda pernah lihat kepompong ya. Biasanya ulat ini kadang-kadang gatal juga kalau kena kulit ya. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat, nah seperti di gambar ini, dan keras. Kepompong akan berpuasa. Masya Allah, kepompong juga berpuasa selama 7 sampai 20 hari dengan tidak makan dan minum. Nah, ini tujuannya supaya proses metamorfosisnya atau proses perubahannya dari kepompong menjadi kupu-kupu nanti secara sempurna. Nah, waktu kepompong ini berubah itu tergantung spesiesnya atau jenisnya. Mereka juga berbeda-beda dalam berubah gitu. Nah, jadilah kupu-kupu yang cantik dan indah, yang berwarna pink, ada juga yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna ya belang-belang seperti di gambarnya, ada juga yang berwarna biru. Masya Allah, inilah perubahan dari telur menetas menjadi ulat dan kembali dibungkus oleh dalam berbentuk kepompong dan kemudian berubah jenisnya menjadi kupu-kupu yang indah. Masya Allah, inilah bentuk-bentuk ciptaan Allah. Nah, selanjutnya silakan Anda buka bukunya halaman 131 di pembelajaran 5. Lihat di layar ada gambar katak ya. Ya, silakan dilihat proses perkembangbiakan atau pertumbuhan katak dari telur
hingga menjadi katak dewasa. Mulai dari telur ya, silakan dilihat di gambar di halaman 131. Berikutnya menjadi berudu, katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Selain kupu-kupu, katak juga kurang lebih sama dengan kupu-kupu ya. Ada memiliki pertumbuhan sebanyak 4 fase. Mari kita lihat. Nah, ya kita sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani menyentuh kedua hewan tersebut. Nah, kalau kupu-kupu, mungkin Ustadz juga berani menyentuhnya atau menangkapnya. Tapi kalau katak, Ustadz tidak berani ya. Jadi Ananda, harapannya Ustadz jangan bermain katak ya. Karena ada sebagian katak itu yang beracun ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada teman-teman atau teman-teman Anda sekalian yang berani untuk berhadapan dengan hewan-hewan tersebut. Ada juga misalnya yang takut. Misal ada beberapa teman nanti bisa mendekati katak atau malah misalnya memelihara ayam. Ada juga malah teman-teman yang lain itu takut kepada ayam. Nah, kira-kira apa saran Ananda sekalian untuk dapat saling menghargai perbedaan keberanian tersebut kira-kira? Yang kedua, kira-kira apa saran untuk temanmu agar lebih berani memegang hewan tersebut? Nah, silakan Ananda nanti pikirkan dan tulis ya, apa kira-kira sarannya supaya teman Ananda tersebut misalnya berani untuk memegang atau memelihara hewan-hewan yang dia takuti sebelumnya misalnya. Ya, baik, saya kira itu pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga Ananda bisa pahami apa yang Ustadz jelaskan. Lebih jelasnya mungkin Ananda juga bisa membaca lebih dalam di buku pegangan Ananda masing-masing, atau tidak menyimak baik-baik juga video, karena di video juga Ustadz sudah siapkan tulisan-tulisan yang Ananda juga bisa pause atau stopkan dan baca untuk menambah pengetahuan Ananda tentunya. Ya, cukup sekian materi pada hari ini di pembelajaran 3, 4, dan 5. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.